Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pidato dagelan Presiden. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri Rakernas kelima Projo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu 21 Mei kemarin, meminta relawan Pro Jokowi atau Projo tidak terburu-buru dalam menentukan pilihan politik, meskipun pilihannya hadir di acara tersebut. Jangan tergesa-gesa, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, kata Jokowi yang disambut riuh oleh para peserta Rakernas. Terdengar suara riuh gemuruh seperti suara dalam ketidaksadaran, terhipnotis kegelapan dengan realitas politik yang sedang terjadi dan semakin gelap. Joko Widodo berpesan kepada para relawan pro Jokowi agar jangan tergesa-gesa berbicara politik tentang capres pada pemilu 2024. Ia menegaskan bahwa partai apa mencalonkan siapapun belum jelas sehingga jangan sampai salah. Hak Presiden untuk berpidato meskinya tidak usah lagi campur tangan urusan politik ke depan. Dengan sikap negarawan, mengatakan bahwa saya akan mengakhiri hal ini, masa jabatan ini bisa istiqomah dengan jujur dan besar hati. Masih banyak masalah yang saya tidak mampu lagi mengemban tugas saya sebagai Presiden dengan segala risiko. Untuk apa menggunakan kalimat bersayap dikala sayapnya sudah patah berantakan, tapi seolah-olah masih kuasa terbang mengatur arah politik jalannya Pilpres ke depan. Boleh saja ingin mempromosikan Ganjar untuk ditawarkan ke oligarki, tapi harus sadar kapasitas dan kemampuan yang bersangkutan belum layak sebagai orang nomor 1 Republik ini ketika mengatur provinsi nyaris tanpa prestasi. Lain cerita kalau dalam benaknya itulah urusan bandar politik oligarki, atau masih menyimpan pemimpin yang mendapatkan harapan rekayasa, perpanjangan waktu, atau ada keinginan untuk jabat 3 periode. Jokowi menyampaikan akan mengumpulkan seluruh relawan pendukungnya dalam rapat tingkat nasional yang lebih besar. Hal itu dilakukan untuk menyerap aspirasi soal tokoh politik yang didukung. Jokowi menuturkan nanti akan membuat pertemuan besar tingkat nasional untuk seluruh sukarelawan, tidak hanya Projo. Hal ini untuk menunjukkan bahwa seluruh sukarelawan masih solid dan juga masih ada. Saya pun nanti memutuskan, pasti akan bertanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Tidak saya putuskan sendiri, saya bukan tipikal seperti itu. Saya tanya ketuanya dulu, kata Jokowi yang juga pembina Projo. Dagelan politik tanpa makna dan esensi politiknya juga sudah kosong. Seperti ini sudah tidak diperlukan. Akan memutuskan politik apa lagi? Jangankan ormas partai politik. Saat ini pun hampir semua eksistensinya sedang ada masalah dengan konstituennya. Posisi Presiden saat ini dalam kondisi kritis. Sudah pada pilihan mundur atau akan dipaksa mundur oleh rakyatnya. Merendahlah dan dengan kesadarannya minta maaf pada rakyat. Ketika realita negara menjadi carut-marut, kehidupan berbangsa semakin parah, semakin sulit untuk direstorasi ke kondisi semula. Sistem konstitusi palsu menjerumuskan negara menjadi berantakan, seperti bangunan yang sudah melampaui kapasitas elastisitasnya. Kehidupan negara ini sudah tanpa bentuk, kehidupan masyarakat semakin getas sehingga rapuh. Seperti kaca bangunan itu rentan untuk pecah berantakan dan akhirnya ambruk. Tidak usah bergaya sok tahu, sok konstitusional dan masih mimpi sok mengatur dan merasa masa depan masih miliknya. Tidak sadar, kesurupan, tidak mengerti, benar-benar tidak paham, buta atau tidak menyadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara telah kehilangan kemampuan umpan balik untuk melakukan koreksi diri. Kewarasan sistem bernegara ini sudah hilang, buta, tuli, bisu, dan gombloh. Ini negara sedang meluncur menjadi negara gagal. Akibat hampir semua pejabat negara sudah kesurupan masuk perangkap makhluk taipan dan oligarki. Status negara sudah masuk klasifikasi negara gagal, diperparah terjadinya krisis konstitusi. Semua akibat salah kelola tanpa arah dan mengatur negara yang ugal-ugalan. Akibat pemimpin negara yang minim kapasitas, kemampuan dan kering kerontang dari sikap dan watak negarawan. Sebaiknya saat ini Presiden dalam sisa waktu yang akan berakhir tidak usah pidato berbau politik lagi. Bekerjalah di sisa waktu pengabdian untuk sekuat tenaga menjalankan tugas negara demi kesejahteraan rakyat.